Angel, udah siap belum? Angel. Halo, Angel. Kenapa, Mi? Ada apa, Mi? Kamu gimana sih? Kita kan mau ke gereja. Bakal ada KKR begitu loh. Ayo, cepetan mandi deh. Nanti kita telat. Aduh, Angel lupa, Mami. Ya udah deh, Angel mandi dulu ya. Ngebut nih, Mani. Hati-hati. Jangan kayak gitu kecepatan, nanti kepleset loh. Mami, Angel udah siap. Oke. Ayo kita berangkat yuk. Ayo. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya nih? Kakak gimana kabarnya? Kakak? Sangat luar biasa. Kakak juga baik banget. Adik-adik di rumah juga pasti baik kan? Yuk kita duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita siapin hati, yuk kita mau doa dulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau masih berkatin kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau ibadah, Tuhan yang berkati ya dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kenalan dulu deh ya Kak. Boleh yuk, sebelah kanan kakak ada Kayak Mima, sebelah kiri kakak ada Kahas. dan kakak adalah Kak Natali. Yuk kita bangkit berdiri, berdiri yang siap. Kita mau pujian, kita mau nyembah Tuhan lebih lagi, oke? Oke. Boleh yuk kita sambil tepuk tangan. Kita udah nyanyiin lagu yang pertama, sekarang kita mau lanjut lagu yang kedua ya. Harus lebih semangat lagi, oke? Ayo Kak, kita mulai Kak.
Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita semuanya duduk yang manis. Kita siapin hati kita lipat tangan kita mau nyanyiin satu lagu. Jadikan lagu ini rema untuk kalian. Ku menyembahmu, ku memujimu, ku mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Kaulah Allahku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih, ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Kita mau nyanyiin lagi dari awal. Kita buka tangan kita mau nyanyiin dengan sungguh-sungguh. Ku menyembahmu, ku memujimu, ku memujimu, mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Kaulah Allahku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi Bapa, ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupmu. Kita katakan lebih lembut lagi. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasa
rasakan jamaah Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi, jamaah Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. Pada suatu hari, hiduplah seorang manusia yang memiliki rumah yang indah. Suatu malam, si jahat datang untuk merampok rumahnya. Pinggir kamu. Duduk. Aku nak ambil semua ini ya. Diam kamu. Saat itu, mengetahui rumah sang manusia tidak punya penjaga di rumahnya, si jahat selalu datang. Dan kali ini, si jahat mengajak temannya. Ayo, kita ambil. Kamu bawa meja. Diam kamu ya. Diam. Sang manusia pun hidup dalam ketakutan dan kegelisahan sepanjang hari. Sampai suatu hari, datanglah Tuhan Yesus. Halo, Anda mencari siapa ya? Aku mencarimu, Nak. Anda siapa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus? Percayalah kepadaku, engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Baiklah Tuhan, masuklah dan tinggallah. Baiklah, Nak. Tuhan, tinggallah di ruangan ini. Kamu boleh pakai semua yang ada di sini. Baiklah, Nak. Malam pun tiba. Si jahat kembali datang mengajak teman-temannya yang lain.
Hei, aku udah gak takut lagi. Udah ada Tuhan Yesus di sini. Heh, gak usah ngaku-ngaku deh, mana Tuhan Yesus lo? Coba kasih tunjuk mana yang namanya Tuhan Yesus. Loh. Tuhan? Alah, udah, ambil aja semua barangnya, tarik semuanya, ambil, curi semuanya. Tuhan, tadi ada 3 orang jahat datang ke rumah ini, lalu melawan. Aku gak bisa melawan ketiga orang jahat itu. Aku kan udah mempercayai kamar ini untukmu. Nak, aku sudah menjaga apa yang kamu percayakan. Jadi aku hanya menjaga apa yang kamu berikan dan kamar ini sudah aku jaga, Nak. Oke, gini. Kalau gitu, engkau boleh pakai semua yang ada di lantai 2. Engkau boleh pakai seluruhnya. Biar kita setengah-setengah ya Tuhan. Aku di bawah. Baiklah, Nak. Tapi ternyata saat malam berikutnya tiba, si jahat tetap menerobos masuk dan mencuri semuanya. Heh, serahin semua barang-barang yang ada sama kamu sekarang. Serahin, cepet. Atau ngambil semuanya cepet. Jam tangannya, dompetnya, kalau bisa kacamatanya juga kalau bisa. Cepet. Udah, yuk. Kita cepet. Tuhan, lihat ini semua barangku diambil. 3 orang jahat itu datang lagi ke sini dan aku gak bisa ngelawannya. Aku kan udah mempercayakan lantai 2 ini untukmu. Nak, lantai 2 aman dalam penjagaanku. Dan si jahat tidak datang ke lantai 2. Iya juga ya. Kalau begitu, aku ingin menyerahkan seluruh rumah ini untukmu. Dan biarlah kehendakmu jadi atas rumah ini. Baiklah kalau begitu, Nak. Kemudian ketika manusia menerima Tuhan sepenuhnya di rumahnya dan memberikan kuasa penuh kepada Tuhan, inilah yang terjadi. Biar aku saja. Aduh, maaf ya, Pak, kayaknya salah alamat. Maaf ya. Tuhan, tahu gitu, aku menyerahkan seluruh yang ada di sini untukmu. Maafkan aku ya Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, rumah ini milikmu. Dan biarlah kehendakmu yang jadi. Shalom adik-adik. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kita sekarang berdoa dulu ya. Kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah. Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami semua. Kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, supaya kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Tentunya sehat karena Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita. Sudah 8,5 bulan adik-adik nggak pernah pergi ke gereja, ibadah secara online. Kiranya iman percaya adik-adik tetap semakin indah di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah melihat ya adik-adik, bagaimana iblis itu suka sekali menggoda manusia, suka sekali menggoda anak-anak Tuhan. Ya, iblis itu mau mencuri harta yang paling berharga dalam kehidupan setiap orang percaya. Apakah harta yang sangat berharga itu adik-adik?
Ada yang tahu? Ya, betul. Iman percaya kita sama Tuhan. Sukacita kita, damai sejahtera kita, dan harta yang paling berharga, siapa yang tahu adik? Ya, keselamatan. Keselamatan dari Tuhan itu adik-adik ya, iblis mau mencurinya. Iblis suka sekali mencuri hal yang bahagia yang Tuhan Yesus sudah berikan sama adik-adik. Ya, bagaimana tante supaya harta yang saya punya nggak dicuri oleh iblis? Firman Tuhan mengatakan adik-adik dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, tante ingatkan, yang bertanya ditunda dulu. Ya, harta apa ditunda dulu? Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3 ayat 16. Kita buka Alkitab kita sama-sama membacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini dia. Iblis mau mencuri iman percaya kita, keselamatan. Supaya apa? Kita tidak beroleh hidup yang kekal. Supaya adik-adik binasa. Ini tujuan iblis. Ya, bagaimana caranya kita mempertahankan harta yang paling berharga ini adik-adik, supaya kita selamat, supaya kita tidak binasa. Keselamatan yang Tuhan sudah kasih itu kita pegang erat-erat. Bagaimana caranya? Kita harus menyerahkan hidup kita adik-adik sama Tuhan. Berapa persen tante saya harus menyerahkan hidup saya sama Tuhan? 50% boleh enggak? No. 50% iblis bisa pakai masuk untuk mencuri harta yang berharga. Tante kalau 90% enggak, boleh enggak? Tidak bisa, masih ada 10%. Masih ada 10% adik-adik. Iblis bisa pakai 10% untuk mencuri harta yang berharga dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Tante, kalau 99% bagaimana? Tidak bisa 1%. Iblis itu licik, iblis itu pintar. 99% kita menyerahkan sama Tuhan, masih ada 1%. Iblis masuk dalam 1% itu untuk mencuri harta yang paling berharga buat kita, yaitu keselamatan, iman percaya kita sama Tuhan. Jadi harus 100% adik-adik. Sama-sama kita bilang ya, saya menyerahkan hidup harus 100% sama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ingat itu ya, 100%. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya adik-adik bisa menyerahkan hidup adik-adik dalam tangan Tuhan? Sekarang tante ajak adik-adik yang di rumah, yang mau menyerahkan hidup adik-adik sama Tuhan, adik-adik bangkit berdiri. Sekarang ini adik-adik bangkit berdiri ya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, supaya iblis tidak bisa mencuri hal yang berharga dalam hidup kita. Supaya kita bisa terus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus hadir bersama adik-adik di rumah. Adik-adik saat ini tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus di samping adik-adik. Tuhan Yesus menunggu adik-adik untuk menyerahkan hidup adik-adik dalam tangan Tuhan. Lipat tangannya. Biarlah mata hati adik-adik hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku menyerahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, rohku menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Biar Tuhan Yesus yang menjadi penguasa dalam hidupku. Tidak ada kuasa lain, hanya kuasa
darah Yesus yang memiliki kekuatan dalam hidupku. Aku berikan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau pemilik hidupku, sehingga iblis tidak bisa mencuri, tidak bisa mengganggu, tidak bisa membuat onar di dalam hidupku. Hanya Tuhan Yesus yang menjagai kehidupanku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan, ampuni kesalahanku. Mulai hari ini aku berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik, hidup adik-adik ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Hidup adik-adik sepenuhnya milik Tuhan Yesus ya. Nah, Pipi, Rona, El, Angel, bagaimana? Sudah mengerti bagaimana kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus? Sudah mengerti ya? Ya? Ya, puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga mengerti. Hari ini dicatat ya adik-adik, bahwa adik-adik sudah menyerahkan hidup adik-adik sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dan jangan lupa ada ayat hafalan, Lukas 2 ayat 11. Shalom, sampai jumpa. Angel, Ya, gimana Mami? tadi ikut KKR-nya? Wah, seru banget ya, Mami. Oh ya? Iya. Jadi keputusan kamu gimana? Sudah terima Tuhan Yesus? Sudah dong. Oh, bagus kalau gitu ya. Iya, Mami. Jadi Mami minta kamu setiap hari harus belajar melakukan firman Tuhan. Siap, Mami. Oke? Oke, Dan laksanakan. Orang-orang yang akan melihat perubahan kehidupan dari Angel ya. Oke. Oke. Pasti. God bless you ya God Angel. bless you, Mami. Makasih ya udah ajakin Angel KKR. Sama-sama. Hai teman-teman. Gimana tadi? Seru kan KKR-nya? Angel juga diberkati loh. Oh iya, teman-teman udah terima Tuhan Yesus juga belum kayak Angel? Angel harap teman-teman di rumah udah terima Tuhan Yesus juga ya. Kalau belum, coba tanya papa mamanya. Sampai jumpa lagi teman-teman di minggu depan. Bye-bye. God bless you. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you, bye. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk
kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you. Dadah. Selamat hari Minggu. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Terima kasih. God bless you. Bye. Saya 9 ayat 5a. Sebab telah lahir seorang anak untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 6a. Besar kuasanya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putera telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra diberikan kepada kita. Apa? Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you. Bye. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Terima kasih. God bless you. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you all. Merry Christmas. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak dilahirkan untuk kita, seorang putra dilahirkan untuk kita. God bless you. Bye. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk
Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang bayi telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bless you, amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seseorang anak telah lahir untuk kita, seseorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Makasih. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tablis yuk, amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6a. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Amin. Dan ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih dah. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita pada minggu ini diambil dari Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you, bye. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Terima kasih, God bless you. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you all. Yesaya 9 ayat 16. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra sudah diberikan untuk kita. Terima kasih. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Terima kasih, God bless you. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Terima kasih. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. God bless you. Bye. Yesaya 9
ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you, bye. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sebab seorang putra telah diberikan untuk kita. Terima kasih. God bless you. Bye. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Terima kasih. God bless you. Bye. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah dilahirkan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you. Bye. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak dilahirkan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bye-bye. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you. Bye. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. God bless you. Bye. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, videokan adik-adik lagi menghafal, dikirimkan ke kakak sekolah minggunya masing-masing ya. Kakak tunggu videonya. See you!